Can you imagine an online library that is filled with picture books that you can read on? Where you can learn science, history, and even silly things to make you laugh. Come on, let's go to bacapibo.com. Pibo is so easy to use. First, choose once to read. Then, just swipe through. You can see the new releases, popular titles, and there's also a collection of books. You can also search based on your interest. Woo! Me and my sister love this one. Let's read! Then, if I go here, I can see all the books my mom and teacher have assigned me to read. Pibo also has a lot of interesting challenges where we can collect all the fun badges. If you haven't gotten Pibo, please ask your mommy or school teacher to get one. And make sure you get all the lesson plans. They're so much fun! Pibo! Halo, selamat siang semuanya. Jadi gimana tadi yang sudah membuat cerita tentang moda transportasi, baik yang hadir di sini maupun peserta yang hadir di Zoom, apakah sudah membuat? Nah, nanti kalau kita sudah membuat cerita, kita bahas nih sama Kak Rika. Kak Marina. Tadi cerita tentang apa sih? Aku jadi penasaran nih, para peserta ini bakal cerita tentang moda transportasi apa? Ada nggak yang cerita tentang oplet? Betul. Karena moda transportasi banyak ya Kak. Banyak. Ada pesawat, ada ojek juga ada. Ojek juga moda. transportasi. Sepeda. pun Sepeda. juga. Sebuah moda transportasi juga. Nah, kalau sekarang mungkin yang lagi ini hits tuh ini ya motor elektrik atau sepeda elektrik gitu ya. Aduh, kira-kira Ya itu bisa juga pengalamannya, apakah tiba-tiba listriknya habis di jalan, baterainya habis, apa yang dilakukan? Nah itu juga sebuah pengalaman juga. Ini juga kita di sini tadi ada pengalaman ini juga yang bisa diceritakan. Lagi mau nge-MC, lagi mau mulai acara, ada kendala teknis. Iya, Ini betul. bisa jadi cerita juga. Jadi cerita juga nantinya. Mungkin kalau kita bercerita tentang listrik atau apa itu bisa jadi cerita. Betul, jadinya. nanti ini bakal dibahas nih sama Kak Rika mengenai cerita sebenarnya kejadian yang sehari-hari pun bisa jadi cerita yang jadi pengantar untuk pengajaran gitu ya. Pengajaran kita nantinya, betul. Oke, ini sambil kita nunggu materinya muncul di layar. Gimana ini? Sambil kita nunggu materi muncul di layar, sebenarnya Kak, kalau mengenai dongeng ini bisa diterapkan buat apa aja sih selain pengajaran? Sebenarnya selain buat ngajar ya, dongeng itu tuh kalau aku sendiri sudah praktek buat banyak hal gitu ya. Satu misalnya kalau mau sama anak-anak sendiri tuh ya, kan kalau ibu-ibu tuh biasanya ngegas terus tuh, anaknya berantakan dikit. Oh, mama bilangin gitu, nadanya udah high pitch-nya udah keluar gitu. Padahal sebenarnya yang aku lakukan sama anak-anakku di rumah, jadi saat aku praktekkan mendongeng, jadi kalau aku nggak suka sesuatu yang mereka lakukan, misalnya nih kayak minum harusnya duduk gitu ya, makan harusnya duduk. Tapi anak-anak itu kan kalau makin dibilangin makin ini ya, kenapa sih? Emang kalau aku sambil lari-lari itu kenapa? Kalau belum ketemu batunya nggak ini. Jadi yang aku lakukan adalah aku bercerita. Biasanya aku pakai kertas origami nih, storygami Happy sama Sedi. Nah, Happy ini yang aku bawakan Kemarin di IG Live kemarin ya? di IG Live Iya. itu. Nah, itu jadi si Sedinya makanannya jatuh, Happy-nya enggak gitu ya. Salah satu episodenya itulah, skinnya itu. Jadi kalau anakku makan udah sambil jalan, aku tinggal bilang, kakak kamu pingin kayak Sedi atau kayak Happy? Happy, ya udah. Berarti kalau Happy makannya apa? Duduk. Yuk sini sama mama duduk. Jadi lebih nurut ya. Gampang, nggak yang kita udah dibilangin. Nggak ada drama dulu. Nggak usah ada drama. Jadi tapi memang butuh nggak instan ya, nggak itu kan mesti dilakukan berulang-ulang. Ya, nih. Jadi
Jangan Jadi kebiasaan yang menyenangkan, betul. pengalaman yang menyenangkan buat Betul. anak. Nggak ingetnya pengalaman aku dimarahin mama. Nah itu. Dan kita memberi contoh anak cara bercerita. Jadi yang saya rasakan adalah saat mereka remaja, dia nggak ragu untuk bercerita pada saya. Mah, tadi di sekolah itu ada kejadian lucu mah. Apa? Masa temenku, jadi tanpa aku harus bertanya, tadi sekolah ngapain dek gitu. Aku nggak harus tanya gitu, tapi dia langsung cerita. Jadi pertama begitu dia taruh tas sudah ini, tadi ya mah masa buku ini begini-begini, aku dimarahin pakai bahasa Sunda, aku kan nggak ngerti itu apa namanya keluar sendiri tanpa saya harus gimana tadi di sekolah itu. Jadi itu yang bisa dipakai untuk komunikasi. Ternyata itulah ya manfaat cerita atau Betul. dongeng, kekuatan narasi itu Kekuatan tadi. narasi ya. tadi. Jadi betul. banyak ternyata manfaatnya Banyak. dongeng ya. Pantesan ya kenapa komunitas Ayo Dongeng Indonesia itu banyak juga ininya apa anggotanya ya emang dongeng banyak banget manfaatnya. Salah satunya nanti yang akan dipaparkan di sini adalah bagaimana dongeng sebagai metode pengajaran. Ini gimana nih materi sudah bisa tampil belum nih sih gitu ya. Kita sambil nunggu mau nanya-nanya apa lagi? Adakah di sini yang mau bertanya sama Kak Rika gitu? Mungkin ada pengalaman mengajar yang seperti apa? Bapak Ibu guru di sini mau tanya ke Kak Rika boleh? Ya silahkan Ibu. Saya Bu Nani dari SDN PK Tempak. Waktu mengajar itu di awal itu kan membacakan sebuah cerita kepada anak-anak karena di kurikulum Merdeka kita kan mengajak anak untuk menumbuhkan semangat belajarnya, Yes. rasa bahagianya gitu kan. Nah, tapi ketika saya menceritakan cerita, mereka selalu awal-awal masih mendengarkan. Tapi setelahnya mereka, Bu, kita kapan belajarnya? Gitu. Terus ibu gurunya belum selesai menceritakan sebuah cerita gitu. Itu Oke. ada tips untuk saya biar lebih anak-anak antusias buat dengerin cerita yang saya sampaikan. Oke, yang pertama memang ceritanya itu mesti menarik. Satu, jadi kadang-kadang kita mentang-mentang ceritanya mau pengantar ke pelajaran, ceritanya pun nggak menarik. Udah bahasanya bahasa pelajaran banget. Itu anak-anak udah 1, 2, 3, badannya udah. Biasa anak-anak jadi kalau dia seneng badannya akan maju. Kalau dia belakang udah makin makin nyender berarti dia udah makin bosen. Dan itu kalau saya juga penanda saya harus cut cerita saya. Jadi kalau anak-anak apalagi tangannya udah ke belakang gitu ya, set gitu, wah dia berarti udah tanda-tanda dia udah bosen. Dan biasanya saya selalu pakai 7 menit Bu. Yes, 7 menit itu fokus semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa itu sebenarnya fokusnya di 7 menit. Jadi kalau kita kadang-kadang ya ada orang, Kak Rika dongeng ya, oke gitu. Udah berapa lama waktunya? 1 jam. Oke 1 jam itu karena kita bisa bawakan, berarti 1 jam tuh nggak boleh hanya dongeng aja, harus pakai nyanyi, kita mungkin ada kuisnya atau apa. Jadi anak-anak tuh nggak yang melulu denger monoton gitu ya dongeng. Karena kita aja yang orang tua dengar ceramah 1 jam kan 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama kita akan nunduk gitu ya. Anak-anak pun demikian. Mungkin kita kurang bawa mereka ketawa. Kadang-kadang itu anak-anak emang harus dikasih lelucon dulu gitu ya. Misalnya siapa yang hari ini mandi pakai sabun cuci gitu. Mandi pakai sabun mandi ya, oke. Yang hal-hal dengan lelucon seperti itu yang kita mesti bawakan ke anak-anak juga. Jadi kalau mau bercerita yang pasti jangan seperti ngajar juga sih Bu. Jadi mereka ceritanya tuh Bu, ini kapan mulai belajar ya? Loh ini kita lagi belajar ya, emang kamu gak ngerasa kita lagi belajar? Kadang-kadang mesti dibalik seperti itu, jadi mereka, oh iya ya ternyata di dalam sebuah cerita itu ada yang bisa diambil. Nanti aku kasih contoh, ini ada buku cakep banget di Pibo. Iya, itu yang bisa dipakai juga. Itu bisa dipakai dan itu anak-anakku tuh senang banget belajar pakai itu. Sip Gitu, nih, Bu Nani. materinya sudah muncul. Nih tadi ada sedikit bahasan juga dari pertanyaan Bu Nani. Nah,
sekarang kita akan masuk ke materin juga nih, dongeng sebagai metode pengajaran. Silakan Kak Rika, boleh Oke, jadi dimulai. aku akan mulai ya. Jadi mula-mula ini kita samakan dulu nih persepsi tentang dongeng. Ya boleh di next slide-nya Mas. Jadi dongeng itu apa sih gitu ya? Banyak dongeng itu adalah sebuah kegiatan menyampaikan cerita pada satu orang atau lebih. Ya, jadi satu orang begini nih aja nih aku sama Mbak Marina itu sudah bisa dibilang mendongeng. Gitu ya. Nah, dan dongeng itu bukan ceramah. Kenapa dongeng bukan ceramah? Karena kalau ceramah saya hanya satu arah nih. Ya kayak kalau ustadz di masjid itu ceramah. Satu arah gitu kan, yang lain dengerin gitu. Kecuali ada yang mau tanya Bapak Ibu, baru bertanya. Tapi kalau dongeng itu interaksi dua arah. Jadi kita, kenapa tadi saya bilang interaksi dua arah? Saya akan dengerin tuh tadi, saya akan lihat badan anak-anak ke belakang atau ke depan. Mata mereka gimana, itu interaksinya. Atau misalnya mereka tiba-tiba waktu saya bilang, happy mengangkat tangan, tiba-tiba ada anak yang juga ikutan ngangkat tangan. Berarti dia mengidentifikasi dirinya sebagai happy. Dan itu berarti saya berhasil. Berarti dia sudah berinteraksi dengan saya gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, itu berarti sudah mendongeng. Sama kayak kita ngegosip Bapak Ibu. Kalau ngegosip gimana? Kalau kita sendiri ya, saya sama Mbak Marina nih, udah cerita 1,5 jam Mbak Marina diam aja. Berarti sebenarnya saya nyelamahin dia gitu, bukan kita ngegosip. Karena kalau ngegosip berarti Mbak Marina akan, masa? Bener? Kapan? Malah nambahin, tahu nggak? Malah nambahin. Nah itu jadi saat kita bisa berinteraksi, itu ceritanya akan semakin hidup. Jadi kadang-kadang pendongeng ada yang begini, dengarkan dulu, aku mau cerita sampai selesai. Sebenarnya yang bisa kita lakukan aja dengarkan, mereka pengen cerita apa. Yang penting seorang pendongeng tuh tahu garis merahnya kalau saya bilang gitu ya. Tokohnya siapa, jalan ceritanya apa, aksinya di mana, akhirnya nanti mau apa. Mau nanti itu tuh mau belok ke sana, ke kiri, ke kanan, mau muter-muter dulu. Yang penting kita dapat garis merahnya. Gitu ya. Karena kadang-kadang di tengah jalan ada anak-anak yang, Bu gimana kalau tokohnya kita ganti gajah? Hayo tokohnya kita ganti gajah gitu ya langsung gitu. Jadi mereka akan merasa terlibat dalam sebuah cerita karena usulnya diterima. Itulah interaksi. Jadi mungkin kalau lebih enak bisa gini, kamu nanti jadi ini ya, kamu jadi masukkan mereka ke dalam sebuah cerita. Itu akan sangat-sangat menyenangkan untuk anak-anak gitu. Karena mereka bukan di luar cerita tapi mereka terlibat di dalam cerita tadi gitu. Oke, next Mas. Nah, lalu ini belum kelihatan di layar di sini ya, mungkin teman-teman yang di Zoom udah bisa lihat juga nih. Saya akan bacakan gini. Memakai dongeng untuk mengajar memungkinkan nggak ya? Ternyata nih ada penelitiannya nih, ini sama Ibu Zepeda tahun 2014. Dia malah sudah bikin jurnal. Jurnalnya gini, dengan bercerita nih memungkinkan para guru memasuki kehidupan siswa saat mereka membentuk identitas diri gitu. Jadi yang namanya anak kan bingung ya, masih ini aku tuh sebenarnya siapa, gimana, mengapa gitu. Tapi dengan kita suka bercerita ke anak-anak, anak-anak itu bisa identifikasi. Oh sebenarnya aku seperti ini ya. Oh sebenarnya aku tuh seperti yang Bu Nani ceritakan. Aku tuh orangnya menyenangkan gitu ya. Oke, berarti itu yang bisa di apa ya namanya ya. Bisa anak-anak, oh ternyata kalau aku kondisinya A, berarti oke. Berarti kalau aku kondisinya A, itu menurut Bu Nani itu namanya ini, itu namanya sedih. Oh itu namanya marah. Kadang-kadang anak-anak untuk mengidentifikasi aku lagi marah aja kan nggak tahu ya. Kamu kenapa? Dia cuman gemes tapi dia nggak tahu itu sebenarnya dia marah gitu. Jadi kenapa? Gak ada dikasih contoh sama kita. Nah dari cerita-cerita kita, cerita yang kita sampaikan, mereka jadi tahu, oh itu namanya ini namanya, mereka jadi bisa identifikasi dirinya. Itu kata Bu Zepeda tadi, itu tahun
tahun 2014. Ini ada beberapa lagi ini kebetulan. Oke, sebentar ya Bapak Ibu yang di rumah, ini kebetulan yang di sini masih ada kendala teknis sedikit. Karena kebetulan Kak Rika nggak hafal kalau Kalau disuruh bacain terus semua materinya, apa ya apa tadi tadi. itu kan? Ternyata pendongeng juga memang Ya, masih kelihatan, harus. udah, sip Nih, Mas. udah. Oke. Tinggal nunggu muncul Tinggal lagi. gambarnya muncul lagi. Jadi kalau aku melakukan ini karena pengalaman, ternyata ada yang sudah meneliti. Jadi aku bilang, oh ternyata sudah ada ya yang meneliti ini. Jadi yang aku lakukan itu ternyata memang istilahnya sudah jalurnya begitu gitu. Nah ini yang berikutnya nih. Memakai dongeng untuk mengajar mungkin enggak? Iya, karena mendongeng secara signifikan lebih efektif dalam memfasilitasi mengingat isi pelajaran daripada televisi. Kenapa? Gini, kalau dongeng itu kita memicu imajinasi dia. Ya kan, pada suatu hari hiduplah seekor binatang. Itu di sini, di dalam benak kita tuh udah muncul tuh, binatangnya apa ya kira-kira ya. Binatang itu berkaki 4. Celing, kita belum tahu bentuknya tapi kita sudah membayangkan ada kakinya 4 gitu ya. Nanti baru kita sebutkan apa ciri-ciri berikutnya. Misalnya ternyata tubuhnya besar dan dia punya belalai. Kira-kira apa ya? Nah itu, oh gajah gitu. Tanpa kita menunjukkan gambar gajah gitu. Makanya kenapa kalau aku tuh jarang pakai properti supaya anak-anak di sininya main. Kadang-kadang kalau udah pakai properti mereka terpaku sama properti itu, nggak mau berhayal gitu ya. Padahal dengan dongeng itu malah kekuatan hayalnya yang kita mesti picu gitu. Nah, kalau mereka sudah bisa berhayal di sini, misalnya nih, kalian bayangkan ada setetes air. Tetes air ini masuk ke dalam bumi. Ih, kira-kira dia ketemu apa ya? Dia pasti saat saya tanyakan ini ke murid saya, dia bilang gini, dia ketemu cacing ya Bu. Karena dalam tanah gitu ya, ketemu cacing. Oh mungkin dia ketemu cacing, ketemu apa lagi ya? Ketemu ular ada yang dalam tanah nggak ya? Gitu. Kita iyain aja dulu, jadi jangan ngayal kamu, jangan dibilang gitu ya. Jadi mungkin nggak ya ular ada dalam tanah, nanti kita cari ya. Jadi seandainya itu nggak benar, nanti bilangnya gitu, nanti kita cari ya itu benar atau tidak. Oke, jadi jangan diputus salah kamu. Begitu kita bilang salah kamu, biasanya anak-anak udah nggak mau ngomong, truk, diem. Nah, hayalannya dia diputus, di-cut saat itu gitu. Nah, kalau kita nih, jadi dari tetes air itu tuh, yang dari ini dari ke tanah, terus dari tanah tiba-tiba dia kena matahari, aduh panas, ringan, wah badannya ini. Jadi dia membayangkan dirinya sebagai air ke atas gitu ya. Sampai atas apa ya? Ternyata banyak temen, ayo kita ngumpul gitu. Padahal kan itu air membentuk awan gitu. Tapi kita menyuruh mereka berhayal itu. Jadi saat mereka mengingat siklus air, itu yang akan mereka ingat. Oh tarian air, si tetes air ini. Dan itu akan lebih gampang dibandingkan kita pakai siklus air. Siklus air apa? Hujan, turun. Nah itu, daripada itu gitu. Jadi karena imajinasi mereka akan bermain gitu. Ya lanjutnya Mas. Nah. Lalu mungkin nggak ya buat ngajar gitu. Jadi ternyata nih ada penelitian lagi tahun 2014 oleh Glon dan King. Murid menyimpan lebih banyak informasi yang disajikan dalam bentuk narasi. Ini menunjukkan keuntungan dari mendongeng. Jadi dari narasi-narasi kita tadi nih, kita daripada kita ngomongin panjang lebar tapi mereka nggak pakai berhayal. Tapi kalau kita ngomong panjang lebar mereka menangkapnya dengan berhayal, itu mereka akan mengingat lebih lama. Gitu. Jadi kekuatan imajinasinya yang memang kita pakai saat kita mengajar dengan dongeng tadi. Gitu. Ya silakan lanjut Mas. Nah berikutnya manfaatnya apa sih suruh ngayal anak-anak ini gitu ya. Biasanya kalau anak-anak ini bisa berhayal, bisa imajinasinya tinggi, yang pasti mereka mau berpartisipasi.
Kayak tadi, kira-kira ketemu apa ya di dalam tanah ya? Ya, ketemu cacing, ketemu batu, ketemu pasir, tergantung imajinasinya apa. Nah, oh iya apalagi, bener apa enggak? Enggak apa-apa Bu Guru, jangan di-cut, biarin aja dulu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang meningkatkan kreativitas. Oh nanti ya di dalam tanah itu Bu, warnanya jadi coklat. Kadang-kadang kita belum ngomongin ke situ, mereka udah ngomong, kenapa jadi coklat? Karena dia bertemu dengan tanah. Wah itu teorinya bisa segala macam muncul. Anak-anak kan namanya teori ini ya. Oke, lalu apa lagi ini? Ya, terus nanti biasanya suka kerjasama tuh. Ih kamu jangan gitu, dia tuh di tanah tuh bukan ketemu tanah tuh nggak ini lagi, ketemunya tuh pasir. Berarti warnanya bukan coklat tapi hitam. Itu hayalan anak-anak dan it's okay. Kadang-kadang, oh gimana kalau begini? Kita dengerin dulu sampai nanti mereka ketemunya apa gitu ya. Jadi kerjasamanya dapet, kreativitasnya dapet. Terus membuat anak punya pendalaman pemahaman. Karena dia berhayal kayak tadi ya si tetes air itu ya yang, oh jadi tapi ini enggak, kan inti bumi itu katanya panas ya. Kadang-kadang anak kan berpikir terlalu jauh ya katanya. Ini nyampe ke inti bumi enggak? Padahal yang namanya siklus air kan enggak nyampe bawah banget gitu. Terus kita bilang, mungkin nggak ya sampai inti bumi, sebelum inti bumi ada lapisan apa coba? Ini nanti baru, itu kan sebenarnya sambil belajar juga. Jadi kan sebenarnya ada tanah liat yang nggak memungkinkan air sampai situ gitu. Jadi itu yang nanti sambil dongeng, sambil anak bisa memahami, dia punya pemahaman sendiri soal itu. Nah, karena kita sambil bercanda nih, sambil main, biasanya fokusnya lebih lama. Jadi badannya nggak ke belakang, tapi ke depan. Gitu. Jadi kalau dia anak-anak kita kan kalau makin seneng, makin dan badannya udah goyang semua gitu. Goyang itu bukan kalau kakinya yang begini yang goyang, berarti dia bosen. Oke. Tapi kalau yang bergoyang atasnya, berarti dia seneng. Jadi kita mesti lihat nih kalau dia udah, nah itu bosen tuh kakinya yang goyang. Tapi kalau ini Bu, nah itu berarti dia seneng. Itu yang kita mesti lihat dari anak-anak. Di saat saya mendongeng pun itu yang saya lihat. Anak-anak kira-kira masih suka nggak? Kalau semuanya udah begini, berarti tandanya saya harus berhenti. Jadi jangan memaksa anak untuk tambah fokus. Dianya kesel, kita juga kesel. Bubar nanti semua. Jadi itu yang kita bisa nambah fokus anak-anak. Ya berikutnya Mas. Nah ini dia, membangun dan memperkuat kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini harusnya lebih dari kemampuan kita berbicara. Benar nggak Bapak Ibu? Kita sering ngomong gitu ya, tapi kita nggak dengerin sebenarnya lawan bicara kita sebenarnya apa sih, dia ngerti nggak sih maksud kita gitu ya. Nah ini dengan anak-anak mendengarkan itu, oh ya, listeningnya tuh jalan. Makanya saya selalu bilang dongeng ini dalam bahasa apa aja bisa. Ya, kalau kadang kalau Bapak Ibu guru, oh listening tuh dalam bahasa Inggris Bu. Ya enggak juga, dalam bahasa Indonesia juga harus kemampuan memahami teks lewat mendengar gitu ya. Supaya anak-anak mampu memilah, oh ini benar nih, ini enggak. Terus orang baru ngomong sepotong dipotong gitu ya. Kita harus mampu mendengarkan panjang. Dengan misalnya gini, anak saya tadi mungkin Bu Dani bilangnya udah bosen. Itu berapa menit Bu? Itu ketahuan biasanya kan. Oh berarti fokusnya ini cuma 5 menit. Berarti next aku kasih dongeng jangan lebih yang dari 5 menit. Yang 3-4 menit udah selesai. Jadi fokusnya masih fresh di situ. Jadi itu nanti kalau 3-4 menit udah oke, tambahin. Nah jadi itu berproses. Jadi jangan sekali ngasih cerita panjangnya 20 menit. Pingsan semua anaknya, guru juga pingsan ceritanya ngos-ngosan 20 menit. Kering bibir. Udah kering soalnya. Nah, terus yang berikutnya adalah memotivasi murid. Memotivasi apa sih? Kadang-kadang kita kita nggak sadar kalau kita tuh punya sesuatu dari dongeng kita. Motivasi itu bisa, kalau aku waktu itu pernah gini, kebetulan aku dongeng di anak-anak yatim piatu. Selesai dongeng, dia cuman, aku tiba-tiba ini anak laki udah SMP.
Tiba-tiba deketin, dia meluk. Karika makasih. Aku bilang kenapa? Aku bilang, Karika makasih, sudah lama aku tidak mendengarkan dongeng yang bisa membuat aku tersenyum. Sesederhana itu gitu ya kan. Hah? Kamu bahagia hari ini? Iya kak, makasih ya kak. Jadi saya nggak nyangka saya dongeng wew itu ya mulutnya udah berbusa-busa. Ada yang kena di hatinya gitu ya. Sampai dia saat itu bilang makasih. Dan itu anak laki-laki, biasanya kalau anak laki-laki kan nggak ekspresif ya. Dan dia ini ngomong. Jadi aku pulang tuh sampai diem gitu di mobil sampai suamiku nanya, kamu kenapa? Terus mewek sendiri, kok nangis gitu ya. Oh ya tadi ini. Oh berarti itu memotivasi murid. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu ada. Tapi jangan dicari ya Bu. Kadang-kadang udah motivasi belum ya? Kamu apa motivasi yang kamu dapatkan hari ini? Jangan digituin gitu ya. Biarkan itu keluar dengan sendirinya gitu. Lalu yang berikutnya, tanpa sadar kita mengajarkan tata bahasa sama menambah kosakata lewat dongeng. Ini berasa banget, misalnya semak. Semak itu kan jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari ya Kak Marina ya. Tapi misalnya semak itu apa sih Bapak Ibu? Ya sesuatu tanaman yang kadang-kadang tumbuh dengan sendirinya di pinggir jalan, jadi rimbun gitu ya. Itulah semak gitu ya. Tapi kalau kita sehari-hari kan biasanya cuma apa? Pohon, bunga, akar, nanti yang ketemu gitu ya tentang tumbuhan ya. Rumput, hijau daun gitu. Tapi kita nggak akan bicara tentang kata semak. Jadi mereka tahu, oh ada kata tentang semak. Gitu. Misalnya lagi, andong. Andong tuh apa gitu ya. Dokar. Dokar tuh apa gitu. Jadi kadang-kadang anak buat kita itu kosakata biasa, kita sudah tahu. Tapi buat anak-anak it's something new. Itu sesuatu hal yang baru. Jadi itu yang mesti kita ajarkan ke anak-anak. Jadi misalnya ada kata apa lagi? Kalau jembatan udah biasa ya. Mobil aja. Mobil tuh jenisnya apa? Kalau anak laki-laki nih biasanya suka. Ada yang sedan, ada yang jeep, ada yang itu biasanya mereka akan rinci itu. Ini. Oh, ini nambah kosakata anak-anak perempuan. Karena anak perempuan biasanya nggak peduli. Mobil, pokoknya aku naik mobil. Mobil apa? Ya mobil. Mau mobil yang minibus apa mereka, iya pokoknya naik mobil. Selesai gitu. Tapi ternyata kan ada kosakata banyak tentang mobil gitu ya. Nah itu jadi anak laki-laki bisa ngajarin yang perempuan. Nanti anak yang perempuan misalnya ngajarinnya apa? Anggapnya gini, oh ini lengkuas, ini jahe. Kita aja yang gede kadang-kadang bingung ya, bedain lengkuas sama jahe, suka jebakan Batman gitu ya. Ini bukan gitu ya. Nah itu yang kosakata baru buat mereka. Nah ini mengajarkan dengan cara cerita yang interaktif. Ini pun juga tadi udah dibahas nih sebenarnya interaktif kita berarti bisa dua arah tadi. Nah next Mas. Apalagi ya manfaatnya ya. Nah ini dia nih. Cara menggunakan dongeng. Bapak Ibu wajib banget gak sih kita pakai buku? Kalau saya harus ada dasarnya gitu ya. Kalau ada bukunya alhamdulillah. Tapi kalau enggak lewat mana nih Kak Marina dongengnya gitu ya. Pertama kita bisa menceritakan pengalaman pribadi kita ke murid. Misalnya tadi Bapak pagi-pagi ke sini naik bus, busnya mogok. Waduh, Bapak takut banget telat. Nanti kan nggak bisa ketemu kamu cepet ya. Terus Bapak akhirnya jalan kaki. Ini makanya Bapak keringetan nih. Terus apa yang murid itu akan nangkap apa? Wah, Pak Guru udah capek-capek nih jalan kaki karena mogok busnya di jalan. Terus keringetan karena Bapak mau ketemu kita. Gitu. Jadi pengalaman pribadi kita gitu ya. Nah nanti anak kita akan, oh berarti aku bisa ya cerita ke Bapak Guru tentang tadi di pengalaman di jalan tuh ada apa. Tuh. Atau misalnya itulah pribadi, mau bisa di dapur. Kemarin ibu lagi ngaduk itu, lagi ngaduk teh, tiba-tiba gelasnya pecah. Wah kaget gitu. Udah gitu kan mesti ngepel ya karena airnya tumpah semua. Lengket nggak Bu? Kadang-kadang anak-anak kan suka dengan lengket, iya lengket, udah dikasih gula gitu. Oh deh, nanti mungkin dia akan cerita, Bu kemarin aku mecahin gelas mama. Dia mungkin dia mau cerita sama siapa, tapi dia bisa cerita ke kita dan itu pengalaman yang luar biasa. Jadi dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di hatinya. Tuh, lalu
menceritakan topik baru itu lewat sebuah cerita. Misalnya nih, ada topik tentang panas gitu ya. Panas tuh apa sih gitu ya. Aku ambil contoh nanti pakai si bocil. Itu bocil tuh aku tuh suka banget bocil bawel itu, ada gemes. Buku dari Pibo ya? Iya, buku dari Pibo itu gemes banget si bocil bawel. Karena si pengarangnya aku bilang jenius banget. Si is so genius gitu ya untuk memperkenalkan konsep-konsep panas, konsep apa tuh kita bisa perkenalkan dari si bocil ini. Jadi kita cerita anak bocil yang sok tahu. Ini kan si bocil ini emang sok tahu banget ya, sotoy Tahu banget. dan pengen banyak tahu. Ya, si bocil tuh sotoy banget. Sebenarnya anak-anak kan di dunia seperti itu gitu. Jadi it's okay tuh bisa sotoy kayak saya bilang karena itulah anak-anak, itulah dunia anak-anak gitu ya. Jadi tentang panas, tentang apapun dia bisa cerita lewat situ. Terus ya ini cerita presentasi kita juga berbagai jenis cerita dari yang fiksi sampai non fiksi semua diceritain. Jadi anak akan terima, oh aku lama-lama mereka akan bisa mengidentifikasikan diri. Aku lebih suka yang fiksi bu, aku lebih suka non fiksi. Dan it's okay karena tiap anak berbeda. Jadi kita nggak boleh nyamain ya semua anak karena punya ininya masing-masing. Lalu gimana caranya lagi? Izinkan sesekali anak yang mengantarkan ceritanya. Jadi dia mendongeng di depan gitu ya. Biarin aja dengan sotoinya gimana ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar gitu ya, namanya juga proses gitu. Terus sekali-sekali menggunakan silent book. Silent book ini luar biasa loh, karena kan hayalan saya sama hayalan Mbak Marina beda. Jadi dengan silent book itu saya bisa mengeluarkan kata-kata apa, Mbak Marina bisa mengeluarkan kata-kata yang berbeda untuk itu. Jadi imajinasinya lebih berkembang, pemakaian katanya lebih banyak. Jadi kita pakai silent book aja, nggak usah pakai kata-kata. Biarkan mereka yang menjelaskan tentang materi itu gitu ya. Kalau bisa juga boleh pakai properti nggak Kak? Boleh banget. Aku bukan orang yang anti properti, tapi properti digunakan dengan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi jangan hanya properti ini cuma ditaruh, jadi cuma dikasih lihat taruh. Dimaksimalkanlah pemakaian si properti tadi gitu. Ya lanjut. Oh, ada pertanyaan, silakan Pak. Apakah harus mengenal karakter hewan itu atau bisa langsung mendongeng ceritanya aja? Oke, jadi bisa mendengar. Jadi pertanyaan dari Bu Winnie ya. Pak Widi. Oke, dari Pak Widi kalau untuk hewan gimana nih? Apakah kita harus mengenal hewannya atau langsung dongengin aja? Sebenarnya bagusnya kalau kita kenal karakter hewannya sih. Jadi kan singa berbeda dengan gajah. Tapi kita misalnya gini, kalau semut kita mesti karakternya gimana ya? Semut kan kita cuman jalan aja, nggak ada suara, nggak ada apa gitu ya. How tuh kita jadi semut gitu. Terkadang yang harus kita lakukan pertama kali adalah lakuin aja. Ya, jadi jangan mikirin Kak aku nggak bisa suara gajah, aku nggak bisa suara helikopter, apa-apa. Jangan takut, jalanin aja dulu gitu ya. Misalnya, oh kita mau tentang si gajah. Kira-kira gajah tuh kayak apa ya? Badannya besar gitu ya. Terus dia punya belalai, dia bunyinya seperti apa? Kak nggak mirip? Ya udah nggak apa-apa. Anak-anak iya aja kok nggak mirip juga mereka paling ketawa gitu ya. Itu apa Pak? Ceritanya gajah ya, anggap gajah ya. Sesantai itu mereka juga terima gitu ya. Jadi jangan Bapak maunya sih gajah, nggak mirip ya. Wah habis kita. Jadi jangan, jadi anggap ya ini gajah ya gitu. Terus ya gajah, oke. Nah jadilah gajah. Jadi hanya misalnya geraknya. Kalau misalnya apalagi, kalau kucing itu apa gerakannya? Meong gitu ya. Terus misalnya dia menjilat-jilat gitu. Tapi kalau anjing, wah lebih sangar mukanya lebih gahar. Kecuali kita jadi anjing pudel. Kalau anjing pudel lebih manis misalnya. Kalau kita jadi husky, itu lebih sotoy. Karena husky itu kan drama queen banget yang gitu. Dia delman serigala gitu kata. Jadi kita tergantung tokohnya mau apa. Tapi kalau kita nggak tahu, jalanin aja dulu. Jadi bisa bilang itu dengan santai juga bisa bilang karena interaksi tadi kan. Malah bisa tanya, kamu kalau jadi gajah kayak gimana gitu kali ya? Nah bener,
itu malah mereka malah imajinasinya gini Pak jadi gajah, wah kakinya stomnya begini gitu ya. Nah itu yang anak-anak akan happy banget tuh kalau kita mendengarkan mereka dan berinteraksi langsung gitu ya. Tanggupin aja gitu. Kalau ular gimana? Wah biasanya mereka udah beliuk-liuk ya. Jadi ceritanya hidup karena anak-anak ada timbal balik gitu. Gitu semoga nih Pak Widi tercerahkan di sana. Oke, ini tadi aku mau masuk nih bagaimana membawakan dengan buku. Ini kebetulan buku-bukunya Pibo yang ada di Pibo. Jadi yang tentang panas. Nah ini kelas 5 SD nih, kita belajar tentang sains panas. Ada suhu, kalor, konduksi, konveksi, radiasi. Siklus air tadi ya juga. Ya betul ada siklus air tadi. Oh yang hujan nanti ada lagi gini Kak, yang berikut ya. Jadi kadang-kadang pelajaran tentang suhu gimana ininya? Suhu adalah Berapa derajat Celcius ya, ya gitu. terus kalor adalah gitu, konduksi adalah gitu. Coba Bapak Ibu baca yang si bocil bawel ini deh. Ini mengajarkan tentang konduksi, tentang konveksi, tentang radiasi tanpa mengatakan konduksi adalah, tanpa mengatakan konveksi adalah, radiasi apa. Jadi kayak radiasi itu kan matahari itu radiasi ya. Jadi si bocilnya kalau nggak salah dia lari-lari ya Kak Aisyah ya, lari-lari kepanasan, terus akhirnya dia buka baju gitu ya. Kenapa gitu? Oh ternyata ada cahaya matahari. Anak-anak kan, oh itu radiasi, karena mereka merasakan kan kena matahari panas gitu. Itu langsung dibanding kita dengan kata-kata radiasi adalah perpindahan panas ya melalui udara. Apa sih? Nggak ngerti gitu ya, karena teoritis banget. Tapi kalau kita sehari-hari, oh itu gitu. Jadi mereka kan imajinasinya langsung jalan gitu. Jadi aku tuh suka banget sama si bocil bawel ini karena menjelaskan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu mesti banyak baca nih yang ini. Apa nih yang bisa diambil dari si bocil bawel ini? Gitu. Jadi baca aja dulu semua gitu ya. Oh yang ini bisa aku masukin ke pelajaran panas tadi. Oh ini aku bisa masukin ke pelajaran hujan. Gitu. Ini yang buat panas sama ini ya, sama hujan. Oke, yang berikutnya ini hujan kalau nggak salah. Next Mas. Nah, betul. Ini juga ada di Pibo tentang siklus hujan tadi. Waktu itu aku membawakan ini kebetulan buat atau anak-anak homeschooling itu yang kelas 4, kelas 5 lah waktu itu. Kita buat percobaan ini apa tentang air. Jadi bagaimana membuat salju. Jadi kita kan mereka tanya, "Kak, salju itu kayak apa sih?" gitu. Jadi akhirnya kita bikin percobaan pakai bikin es batu tapi dalamnya itu dikasih warna, airnya dikasih warna. Jadi ternyata itu kan bentuk es, bunga esnya tuh beda ya. Karena kalau kita airnya transparan nggak kelihatan, tapi kalau airnya dikasih warna tuh kelihatan. Jadi kita percobaannya seperti itu gitu. Terus nanti ini kita bisa dari cerita ini yang tadi kayak aku bilang, imajinasi sebuah titik air dia dari awan gitu ya, turun dari apa jadi apa. Nah kalau udah diceritakan baru kita coba yuk buat siklus air kayak apa sih. Nah jadi mereka oke, ini dari sungai turun ke laut, nanti naik lagi bikin awan itu yang jadi karena dari buku baru kita masuk. Jangan dari gambarnya, dari gambar siklusnya dulu baru masuk ke cerita. Jadi dari ceritanya dulu, baru kita bikin teorinya di akhir. Gitu. Itu akan mereka lebih ngerti. Beberapa kali itu aku ternyata lebih gampang mereka memahami itu. Nah yang nextnya adalah ini, yang silakan Mas berikutnya. Ini dia yang sangat-sangat seru. Jadi ternyata banyak kekurangan anak-anak adalah mereka tidak mengenal peta. Ya, peta itu jarang banget dipakai gitu ya. Jadi aku lewat buku-buku ini, jadi pertama-tama aku buat peta Indonesia. Oke, sekarang aku baca yang pertama tuh Sekura Raksasa itu kan tentang di Lampung. Di Lampung ada festival namanya yang membawakan tentang Sekura ini. Sekura ini topeng.
ya Bapak Ibu tentang topeng. Nah, festivalnya itu biasanya berlangsung setelah Lebaran. Jadi mereka sambil Lebaran itu satu kampung silaturahminya lewat festival, gitu. Pakai si topeng ini gitu. Nah ini jadi dari Lampung. Oke, karena saya tinggal di Bogor. Waktu itu gini-gini, kita kan di Bogor ya. Di Lampung itu di mana? Kita pindah pulau Kak, Bogor kan di Jawa, kita pindah pulau ke Sumatera. Kira-kira kalau kita mau penampilan teman-teman yang di pakai sekura raksasa ini, kita naik apa ya? Oh ada yang bilang naik motor, saya bilang berapa lama naik motor ke dari Bogor? Gak lama tapi nyampe Kak. Oke. Baik saya bilang, tapi yang penting bilang, tapi kan nyampe, walaupun nanti kita naik ferry, naik gini. Oke, tapi nyampe, oke. Apalagi naik mobil Kak biar lebih cepat daripada naik motor pantatnya capek. Itu jawaban apa ya, spontan, bener. Jadi saya, oke bener, kalau naik mobil kenapa? Lebih cepat, kita naik ferry. Oke, berarti ada yang naik motor, naik ferry gitu, terus ada yang naik bus aja kali Kak, kita udah tinggal tidur di bus sampai Lampung. Benar, ada yang, Kak kita bisa naik pesawat. Oh kalau dari Bogor bisa nggak naik pesawat? Enggak, kita ke Halim Persada Kusuma dulu atau ke Soekarno-Hatta, dia bilang. Naik apa kita dari Bogor ke situ? Bisa naik Damri, bisa naik. Jadi ternyata anak-anak ini punya pengetahuan tentang moda transportasi gitu ya. Padahal saya cuma ngomongin dari Bogor ke Lampung. Ini selesai nih Bogor Lampung. Besoknya kita yang pure cacing warna-warni datang. Itu lokasinya di Lombok. Nyebrang pulau lagi kita ya, tapi yang tadi ke timur ini ke barat gitu. Di Lombok kita lewat mana? Oh bisa lewat Bali Kak. Jadi kita 2 kali nyebrang. Oke, 2 kali nyebrang. Terus ada apa di sini loh. Terus mereka tuh sampai bilang Igli ya, kebayang gak sih itu kan ngambilin cacing ya ceritanya ya kalau ini ngambilin. Emang gak geli ya ngambil cacing ya, aku nggak cacing satu aja, aku nggak berani gitu. Yang satu bilang aku berani loh. Tapi itu jadi apa ya? Jadi mereka ada yang bisa ini sama Putri Mandalika. Karena ini kan ceritanya Putri Mandalika ya, Putri Mandalika mewariskan si cacing-cacing ini buat orang Lombok. Tapi saya cuma memperingatkan Bapak Ibu gini, hati-hati dengan anak sekarang. Putri Mandalika itu, saya cerita sama anak saya gitu ya. Ini karena kejadian sama anak saya sendiri yang kecil. Begitu saya ceritakan kan ceritanya Putri Mandalika itu mengorbankan dirinya terjun ke laut, terus dia menjelma jadi cacing ini untuk kesejahteraan orang Lombok, masyarakat Lombok. Terus anak saya bilang gini, Mah, kok Putri Mandalika bunuh diri ya? Oke. Susah menjelaskannya ini. Kok kamu bisa bilang bunuh diri? Iya karena dia terjun dan dia mati. Dan dia terjun gak ada yang dorong, berarti dia bunuh diri. Oke, saya bilang waduh ini tricky. Ternyata anak-anak sudah bisa berpikir sampai kayak gitu. Kritis ya. Ya jadi kita makanya saya kalau saya bercerita tentang Putri Mandalika saya hati-hati supaya gak ada anak lain yang tiba-tiba kayak anak saya. Dia bunuh diri mah gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita orang dewasa nggak akan kepikiran itu ya. Kan dia mengorbankan diri baik banget loh. Dia mengorbankan diri demi rakyatnya. Ternyata anak saya melihat dari sisi yang lain. Dia bunuh diri. Jadi hati-hati kalau bercerita itu ya. Dan mesti siap sama pertanyaan-pertanyaan kritis anak-anak. Kalau kita nggak bisa jawab gini. Kayaknya aku belum bisa jawab pertanyaan kamu, nanti kita ini ya, tapi sekarang kita yang ini dulu kita selesaiin. Nanti kita balik ke situ ya. Gitu. Jadi tapi diselesaikan, jangan bilang nanti kita balik tapi nggak balik-balik. Gitu. Yang penting yang pelajaran kita udah selesai dulu gitu. Ini tadi dari Lombok nih, aku sekalian masukin mumpung ingat cacing dan Putri Mandalika tadi. Terus reok di mana coba Bapak Ibu? Jawa Timur, betul. Jadi ini nih moda transportasi kita tuh, kalau di Jawa Timur kira-kira kita perlu naik ferry nggak? Enggak dong, kan pulaunya sama. Bisa naik pesawat? Bisa, naik pesawat dari sini ke sini gitu ya. Oke, naik motor bisa, asal nanti kita nginep dulu kali Kak, nggak bisa sehari nyampe. Gitu. Oke, itu yang kita mesti kira-kira apa nih gitu ya. Nah terus
Dan ini 3 ini ternyata ada festival kebudayaannya. Jadi saya memperkenalkan juga tentang festival-festival yang ada di Indonesia. Itu luar biasa. Hanya dari 3 buku loh. Jadi kita tuh banyak banget dari sini tuh saya bisa bikin topeng. Jadi ini topeng dari mana? Ada yang bikin reok, ada yang bikin sekura, ada yang bikin topeng Jepang karena dia lagi suka manga. Aku nggak mau bikin ini, aku maunya bikin topeng Jepang. Ya sudahlah gitu ya. Jadi jangan dimarahin kalau emang ini. Terus ada yang ini ceritanya cacing. Jadi dia bikin dari sedotan. Dia bilang itu cacing. Ini cacing-cacing yang ada di Pantai Mandalika. Dia bilangnya seperti itu. Jadi ternyata dari 3 buku kita explore banyak banget. Ya itu yang anak-anak akan ingat lebih banyak daripada kita ceritakan Lampung mana, coba pulau Sumatera, pulau ini. Tapi dari itu kan dia berhayal naik apa. Nah itu yang tadi saya bilang dengan memasukkan imajinasi anak itu akan lebih mudah dan anak akan ingat lebih lama. Itu. Jadi ini yang udah saya praktekkan nih sehari-hari. Nah oke, berikutnya. Ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu sebelum? Ada yang mau bertanya? Dari Zoom juga kalau misalnya ada yang mau bertanya juga silahkan tulis di kolom chat juga. Nah ini ada yang mau bertanya mungkin Ya, deh Ibu. silakan Ibu. Terkadang kita kesulitan sebagai guru untuk mengeksplornya. Kadang-kadang kan gini, misalkan membuat topeng itu sendiri, ya. Kadang-kadang kita juga bingung, bagaimana sih menceritakan yang benar itu terhadap anak-anak gitu. Karena basicnya kita ini mungkin dasarnya belum ngerti gitu. Tipsnya itu bagaimana supaya bisa jadi, walaupun kita seorang guru bisa menjadi pendongeng yang baik juga buat anak-anak. Mungkin itu aja. Oke, tipsnya buat dongengnya enak ya. Oke, yang pertama gini, yang pasti ceritanya mesti bagus. Ceritanya yang dibawakan ini saya pilih di sini yang emang ceritanya kita sendiri akan yang dewasa tahu kok ini nggak asik nih ceritanya, ini asik nih, ini bisa didongengkan, ini enggak gitu ya. Kita akan saat baca sebuah cerita tuh kita akan tahu gitu ya. Dan kira-kira mau didongenginnya kayak gimana ya? Itu biasanya kita udah kebayang dulu gitu. Lalu yang berikutnya adalah buat mendongeng tuh sebenarnya aku cuma ada 4 unsur, cerita, gestur. Jadi kalau dongeng badannya jangan kaku, jangan yang pada suatu hari. Hiduplah seorang putri, terus badan saya benar-benar cuma lurus ini sampai dari awal sampai habis. Anak-anak kan juga lama-lama mereka tidur karena badan saya kaku. Gitu. Jadi gesturnya pada suatu hari hiduplah seorang putri. Walaupun tapi bukan berarti ini ya, saya kalau suka jengah kalau ada pendongeng pada suatu hari hiduplah seorang putri. Enggak perlu begitu juga. Gesturnya secukupnya tapi menekankan cerita gitu, yang pasti gestur. Terus mimik muka. Jadi mimik muka marah kayak apa? Marah tuh biasanya melotot. Gitu. Kenapa? Alisnya kadang-kadang ini ya berkerut. Gitu. Kalau takut badannya seperti apa? Jadi anak-anak, kadang-kadang kalau aku takut tuh mengekspresinya begini gitu ya. Terus kalau yang berikutnya adalah suara yang jelas. Tapi kalau Bapak Ibu harusnya sudah biasa lah dengan suara yang jelas, kalau ngajar harus dengan suara yang jelas ya Kak. Kalau enggak anak-anaknya enggak kedengeran gitu. Nah jadi dari situ Bu, itu juga udah tinggal kita ini dan ibunya harus bermain imajinasi juga. Gitu, jadi yang utama kitanya sudah berimajinasi juga. Jadi kalau kitanya enggak main imajinasi, keluarnya enggak imajinatif buat anak-anak itu. Gitu. Jadi kalau kita udah kayak aku tadi pas ceritain Sakura raksasa itu kan ada anak menghadapi festival, terus mereka ke tempat barang bekas, terus segala macam dicari sampai akhirnya ketemu wajan, ketemu ini untuk dibikin si Sakura raksasa itu gitu. Jadi kalau saya terus wah wajan, kira-kira wajan kalian kuat nggak ya ngangkat gitu? Oh kuat Kak kalau wajan tapi berdua ya Kak, yang kalau wajannya gede segitu gitu. Jadi kita itu interaksinya. Jadi apa yang kira-kira membuat mereka bisa interaktif lagi sama kita Bu. Jadi karena ini interaksi ya, jadi kita selalu tanyakan ke mereka lagi. Kayak Kak Marina bilang, siapa yang mau jadi gajah? Siapa yang mau gajah ini? Itu akan menarik buat mereka. Jadi Ibu jangan takut dulu, cobain aja. Ini trial and error juga sih Bu. Mungkin saya bisa ngomong karena saya udah banyak bercerita sama anak-anak gitu ya. Tapi kalau enggak,
cobain aja dulu ceritanya. Dan bedakan sama kita ngajar. Cara kita dongeng sama kita ngajar, apa ya bedanya ya? Dirasain dulu, kitanya yang bisa ngerasain dongengnya nanti seperti apa. Jangan saat mendongeng, badannya mau ngajar. Beda loh gestur badannya kita ngajar sama kita mendongeng. Nah itu, jadi mendongeng itu lebih mengalun. Kan Bapak Ibu kalau ngajar nggak mungkin sambil begini gitu kan, dilihat yang jauh kan nggak mungkin sambil gitu. Tapi kalau saat kita menciptakan dongeng, wah dari jauh kelihatan ada ini, wah ternyata kita lagi memperagakan si dongeng kita. Cuman kalau gini, nah anak-anak bisa melihat ya kalau dari jauh, kan kita nggak mungkin bilang dari jauh gitu ya. Nah itu yang gestur-gestur seperti itu yang bisa membedakan Ibu. Jadi mesti dipelajari sih Bu, makin apa ya, sebenarnya makin banyak kita berlatih, ya harus makin banyak berlatih makin bisa. Ya silakan Bu. Boleh. Hai Kak Rika, selamat sore. Saya Karina, ibu dari satu putri umur 5 tahun. Jadi pengen nanya sih karena memang kalau berdasarkan pengalaman cerita dengan anak nih, anak tuh memang lebih tertarik dengan dongeng yang disediakan di YouTube. Karena kan sekarang udah banyak nih cerita-cerita apa rakyat Nusantara itu dikemas dalam bentuk video di YouTube. Pernah beberapa kali sempat mencoba untuk yuk kita coba baca buku yuk gitu. Kita orang tua beli buku dan kita ngajak dia ayo kita baca buku aja yuk gitu kan. Tapi anaknya kurang tertarik gitu. Dia lebih suka dengan bentuk video yang gambar, yang bergerak gitu kan. Nah, saya tuh jadi punya ketakutan gitu Kak Rika, apakah nanti takutnya nanti dia jadi imajinatifnya itu akan berkurang, terlebih dulu maksudnya kita membandingkan dengan kita dulu tuh orang tua kita membacakan dongeng atau mendongengkan kita setiap malam tuh dalam bentuk narasi, Betul. di mana mengajarkan kita untuk oke, bentuknya tuh ternyata seperti kayaknya begini ya, bentuknya kira-kira seperti ini, ceritanya kurang lebih mungkin begini ya. Jadi kita punya imajinasi kita sendiri itu. Tapi kalau anak zaman sekarang kan kayaknya YouTube tuh lebih Banyak banget. iya, lebih imajinatifnya tuh udah dirangkai gitu kan. Nah itu gimana pendapat dari Karika untuk tipe dongeng yang seperti itu? Oke, terima makasih Mbak Karina. Memang kita nggak bisa pungkiri kemajuan teknologi ini ya. Karena memang aku pun terbantu sama YouTube untuk mencari ide, itu tuh terbantu banget. Tapi untuk anak-anak, kalau mereka hanya terpapar dari itu tadi, kalau hanya televisi aja, YouTube kan juga sama bentuknya itu bentuk televisi ya, kita hanya tinggal ngelihat. Lama-lama ya itu imajinasinya sendiri tuh karena mereka udah kayak udah terima jadi, udah terima jadi aja. Yang saya sarankan Mbak Karina mungkin awalnya mulailah dari dongeng semenit 2 menit karena masih 5 tahun ya, jangan berharap dia konsen terlalu lama. Sebelum tidur itu mulai dari pangku dia dulu gitu ya. Tadi mama cerita aja misalnya, tadi mama masa di kamar mandi ketemu kecoa, mama takut dede. Takut, iya kalau kaki mama ini geli. Udah itu dulu. Besok tambah lagi. Kalau tadi mama masaknya di dapur, ada wortel, ada ini. Dah 5 menit selesai, itu dulu. Jadi dia mulai terbiasa dengar narasi. Walaupun itu bukan buku cerita ini ya, tapi dia mama menarasikan ini 1, 2, terus mungkin ayahnya juga ikut, iya tadi papa pulang, masa di jalan tol udah truk mogok, aduh mana papa pingin pipis, udah gitu hujan gitu. Jadi anak itu kan ketawa-ketawa membayangkan ayahnya, karena buat semua anak ayah ibunya udah superhero. Ya, jadi kita tuh kadang-kadang mereka nyangkanya kita nggak bakalan sakit. Padahal kan kita juga sakit juga ini itu ya. Jadi kalau kita ceritain kayak gitu terus, papa nih manusia juga ya. Itu kita suka nggak sadar loh Mbak Marina. Kalau anak itu terlalu menganggap kita superhero. Karena kan kita emang superhero-nya mereka. Gitu. Nah itu kalau kita menceritakan sisi kemanusiaan kita deh. Gitu ya. Atau misalnya, tadi papa makan gado-gado, pedes banget. Udah gitu minumnya papa habis.
Nyari minum nggak dapat, kuping papa udah sampai sakit. Terus dia bilang, masa sih papaku begitu gitu ya. Jadi hanya dari narasi-narasi seperti itu. Mulailah dari narasi seperti itu. Jadi jangan langsung buku ini. Kadang-kadang orang tua suka ambisius juga ya. Anakku harus suka buku yang sangat tebel. Jangan gitu. Jadi narasi nanti kalau udah biasa baru tuh masuk buku 1, 2, 3. Nah itu baru. Jadi dari situ sih Mbak Karina. Jadi untuk untuk mengurangi YouTube-nya mulailah dari situ dulu. Dari pengalaman sehari-hari baru muncul ke buku sedikit nanti baru tuh bisa cut dari YouTube-nya tadi. Gitu. Walaupun sekarang sih nggak mungkin 100% enggak, pasti ada lah. Tapi paling nggak berkurang gitu. Oke, ada pertanyaankah yang dari Zoom atau dari offline? Enggak. Oke, lanjut. Mungkin tadi kita udah di awal kan minta Bapak Ibu untuk bikin cerita tentang moda transportasi nih. Jadi boleh nih Karika gimana? Yang tadi? Jadi tadi kan udah moda transportasi ya. Tadi aku juga sebenarnya udah nyinggung juga nih pas reok-reok ini ya, moda transportasi model anak-anak gitu ya. Dari Bogor ke ini naik apa gitu. Tapi aku mau menceritakan sedikit nih pengalamanku moda transportasi. Jadi Bapak Ibu aku waktu itu pernah naik pesawat terbang dari Sorong ke Jakarta. Tiba-tiba saat kami ada di atas Makassar, kan biasanya kalau di ini suka ada ya kita di mana gitu ya. Itu tiba-tiba pesawatnya anjlok. Anjloknya tuh nggak cuman anjlok ini, tapi saya tuh megang gelasnya saya taruh di depan dan gelasnya itu loncat. Jadi saya sampai menangkap gelas saya itu, jadi kebayang ya anjloknya tuh yang bener-bener wek gitu ya. Saya nangkap gelas saya, glek, terus saya pucet. Karena ya Allah itu segala macam doa udah langsung berucap gitu ya. Akhirnya saya cuman ya Allah ini sampai Jakarta deh, jangan ini masih ingat anak-anak masih ini gitu ya. Terus saya ingat kebetulan saya sendirian jadi ini nggak tahu ada 2 laki-laki di sebelah saya gitu ya. Begitu kita sampai Jakarta pesawatnya berhenti, itu ya doa ya alhamdulillah ya Allah terima kasih ya kami sampai Jakarta. Terus saya, wah ternyata gak cuma saya doang yang takut. Tadi tuh ternyata peristiwa anjlok itu tuh ternyata membuat satu pesawat tuh sebenarnya berdoa rame-rame gitu ya. Jadi sampai Jakarta tuh kita berdoa bareng. Jadi saya nggak lupa peristiwa itu yang saya kadang-kadang kayak gitu ya takut tuh. Tapi ternyata begitu mengalami sendiri itu wow banget, saya sampai begitu ketemu anak-anak. Gimana mah naik pesawatnya? Gimana? Tadi ya, itu langsung karena saya pendongengnya, masa pesawatnya? Waktu apa mah? Iya tiba-tiba kayak terjun. Gitu. Padahal terjunnya begini, enggak. Tapi pesawatnya sih rata, tapi dia anjlok gitu. Oh, nah itu ternyata pengalaman saya. Nah ini saya pengen tahu nih, Bapak Ibu punya pengalaman apa nih? Tadi kan udah disuruh menulis ya tentang coba bercerita 2 menit tentang pengalaman mengapa. Ada yang mau berbagi? Silakan. Oke, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yani dari SD Junawangun Timur 2, Kota Tangerang Selatan. Saya punya pengalaman pribadi dan sisanya masih ada, yaitu di luka bakar. Hal ini yang suka saya gunakan sebagai cerita pelajaran buat mereka juga. Gimana caranya mereka bisa berempati, bersimpati dengan mereka yang ibaratnya kadang-kadang anak kan gini ya, melihat apalagi anak SD ya Karika, melihat sesuatu yang aneh menurut mereka, misalnya maaf ya mungkin anak yang agak sedikit kurang gitu kan, itu pasti ada pandangan, ih kok kayak gitu kan gitu. Nah dari sisi itu tuh saya mengajarkan kepada mereka bahwa apapun bentuk dari kekurangan yang dimiliki oleh siapapun, entah itu teman, entah itu saudara, itu adalah anugerah. Jadi saya mengajarkan kepada mereka untuk bisa menghargai. Bahwa tidak ada orang yang bila disuruh memilih mau seperti itu. Nah itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa ternyata
eh, orang yang seperti itu juga tidak menghendaki hal itu gitu. Jadi kadang-kadang ketika mereka sedang mulai agak sedikit nakal ya Kak, ada aja kan namanya anak kelas 4 itu ya, macem-macem gitu. Terus kayaknya udah nggak bisa terkendali dengan kita bercerita yang normal-normal aja, itu biasanya saya menggunakan sesuatu yang menurut saya itu sekarang itu adalah kekurangan saya, justru itu merupakan kelebihan saya. Justru menjadi kelebihan saya. Kayak gini, misalnya gini, Ibu aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Kenapa nggak bisa? Saya bilang itu tidak ada yang tidak bisa. Kamu tahu tangan ibu sebelah kanan sudah tidak bisa lurus lagi. Tapi masih bisa ibu gunakan. Sedangkan kamu yang masih sempurna dalam bentuk fisik, kenapa bilang nggak bisa? Jadi alhamdulillah apa yang kejadian yang terjadi pada saya itu justru menjadi motivasi kepada mereka bahwa ayo aku bisa dan aku bisa. Kurang lebih seperti itu Kak Rika. Terima kasih, wah tepuk tangan dong buat ibu yang mau berbagi nih. Itu salah satu cerita. Ada lagi mungkin ya Kak Mungkin Marina? ada yang mau cerita lagi? Oh boleh. Oke boleh, silakan ibu. Oke baik, terima kasih Kak Rika. Saya dengan Anita dari SD Pelamampang 09. Tadi kan Kak Rika bilang, itu ketika kita bercerita kepada murid kita ceritakan pengalaman pribadi kita. Itu sudah sering saya lakukan di kelas. Mungkin kalau saya lihat dari guru-guru di sekolah saya, mungkin saya adalah guru yang paling banyak bercerita ketika menyampaikan sebuah materi. Jadi nggak langsung to the point saja gitu kan. Karena memang saya juga memang suka bercerita gitu. Nah, yang sering saya ceritakan itu selain pengalaman saya, juga saya memasukkan cerita-cerita anak-anak saya. Nah, jadi mereka secara tidak langsung mengenal nama-nama anak saya semua, lalu bagaimana karakter anak-anak saya. Dan saya memberikan contoh, jadi kemarin tuh Subhan itu, ibu tahu loh kalau dia itu bohong. Jadi kalian ibu juga sebenarnya tahu gitu kan, kamu itu sedang jujur atau tidak. Jangan kira orang tua kalian itu tidak tahu gitu loh. Nah jadi mereka itu, oh begitu ya. Dan saya juga alhamdulillah sudah beberapa kali naik pesawat dengan gratis Kak. Dan itu saya ceritakan juga ke murid-murid saya agar mereka itu punya motivasi, ayo ibu aja bisa. Kamu mau gak naik pesawat tapi gratis? Ih mau dong, kok enak sih Bu? Kok bisa? Gitu. Jadi saya berbagi pengalaman. Nah kamu bagaimana? Ya satu itu harus kamu ada prestasi. Lalu mungkin kamu bisa aktif di kegiatan atau mungkin di kegiatan-kegiatan ekskul. Nah ketika kamu nanti menonjol gitu kan, nanti kamu akan terpilih gitu kan. Dan itu banyak sekali pengalaman yang akan kamu dapatkan ketika kamu keluar dari tempat tinggal kamu, nggak hanya di Pulau Jawa saja. Gitu. Alhamdulillah ibu sudah ke Pulau Sumatera, sudah ke Kalimantan, sudah 2 kali gitu kan. Ih enak ya gitu. Dan punya banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Enaknya apa? Ya ketika kita mau pergi ke sini tinggal angkat telepon aja. Ada di sini nih gitu. Nah jadi jangan hanya kita punya teman banyak, tetapi teman sesama kelas kamu tuh saling mengejek, ngata-ngatain gitu loh. Nah bagaimana kita punya teman yang di luar kalau di kelas ini kita tidak rukun. Nah itu seperti itu. Terima kasih Kak Rika. Terima kasih Bu Anita. Wah luar biasa ya, dari moda transportasi aja itu ternyata Ceritanya banyak. ceritanya banyak dan bisa melebar. Kayak tadi bagaimana kita bisa jadi akhirnya dapat naik pesawat gratis. Nah kan itu sebenarnya juga moda transportasi juga ya, gimana nih kalau cuma naik ojek aja mah gampang. Dan tadi kekuatan narasi itu waktu Kak Rika cerita pesawatnya anjlok, itu aku langsung membayangkan aku ada di posisi Kak Rika. Lagi gitu anjlok, terus tadi gelasnya loncat. Nah itu dia kekuatan narasi. Mungkin kalau yang tadi menyimak di sini siapa yang ngerasa kayak gitu juga. Jadi denger pas cerita Kak Rika siapa yang membayangkan lagi di posisinya Kak Rika kayak gitu. Nah itu iya tadi kayak gitu kan. Nah itu kekuatan narasi ya. Makanya yang memantik imajinasi anak itu tadi itu ya. Yang, jadi tadi itu sebenarnya motivasi juga ya. Jadi motivasi buat anak tuh dari situ juga bisa gitu ya. Makanya
sebenarnya luar biasa, kekuatan narasi itu luar biasa. Tapi memang kalau nggak terbiasa, pelan-pelan dulu, sedikit demi sedikit proses. Kita harus percaya proses gitu ya, sedikit demi sedikit sampai nantinya anak-anak kita hajar narasi panjang bisa. Tapi untuk bisa sampai narasi panjang, kita mulainya sedikit-sedikit. Ya, karena kalau dia nggak terbiasa, ya daripada nggak masuk semua Bu, mendingan kita kasih sedikit-sedikit potongan-potongan gitu ya. Tapi nantinya kita bisa apa namanya, bisa panen lah di akhirnya. Gitu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau bertanya lagi kah atau mau tadi sharing pengalaman ceritanya atau tadi ada cerita yang udah ditulis mengenai pengalaman bertransportasi? Moda transportasi yang Kalau lain? ada lagi mau yang sharing, kalau tidak mungkin aku boleh tanya nih ke Karika. Sebenarnya jadi untuk sambil wrap up juga ya, dongeng sebagai metode pengajaran itu bisa diterapkan tuh sebenarnya hanya di kelas aja atau gimana? Enggak hanya di kelas gitu ya. Jadi karena kalau misalnya di kelas bisa. Misalnya kita lagi ngobrol aja sama anak-anak di luar kelas, itu bisa karena tadi anak-anak belajar mengidentifikasi dirinya kan. Jadi gimana kan kita juga pengen tahu anak-anak ya. Nah, anak-anak akan coba cerita ke kita gitu ya. Jadi di luar kelas pun bisa. Saat kita lagi piknik bareng sama anak-anak, coba cerita gitu ya. Kalau orang tua nih sama anaknya, kita lagi macet di jalan, coba cerita. Daripada cuman ibunya cuman mainan IG, anaknya style YouTube di belakang gitu ya. Coba kita bercerita. Misalnya nih, kalau saya dulu sama anak-anak saya gini, Dek, kamu kita hitung ya, ada berapa bus dari sini sampai rumahnya Uti. Terus dia akan cari 1, 2, 3 gitu. Kadang-kadang busnya ada kayak ya walaupun ada berapa puluh bus ya nggak apa-apa juga gitu ya. Asal jangan bilang coba hitung mobil Avanza. Banyak banget. Jadi cari yang yang jarang gitu ya. Ada berapa mobil merah? Itu dulu anak saya waktu kecil seneng tuh cari mana ya mobil merah lagi itu gitu. Atau misalnya jadi cerita tuh bisa di mana aja. Dan saat kita nunggu dokter, karena lama ya, dibanding kadang-kadang ada mainan, kadang-kadang udah bosen gilirannya nggak nyampe-nyampe gitu. Coba pakai cerita, gambar, atau misalnya ya cerita itu kan bisa dari kita ke anak-anak, dari anak-anak ke kita gitu. Itu aja, jadi kita buat ngobrol. Ngobrol itu kan bercerita. Kita pacaran juga cerita kok, bener ya? Pacaran ngapain? Cerita kan, tadi makan apa mas? Mana juga cerita gitu. Jadi ya itulah yang kita gunakan gitu. Jadi di mana aja sebenarnya kita menggunakan cerita. Mau sama siapapun, bahkan presentasi bisnis pun kita pakai cerita gitu ya. Jadi mau di mana nih pakainya? Semuanya bisa pakai cerita gitu. Tapi tergantung kebutuhannya apa. Jadi di mana aja sih Kak Marina itu workupnya. Oke, jadi itu kesimpulannya nih ya dari workshop kali ini dongeng sebagai metode pengajaran. Kesimpulannya dari Kak Rika apa nih yang mesti di? Oke, yang pasti kalau kita buat mengajar Bapak Ibu melepaskan imajinasinya dulu terlebih dahulu. Ya karena kalau kita nggak berimajinasi ini ya hanyalah jadi sebuah buku. Ini nggak jadi sebuah sumber ilmu yang menarik buat anak. Jadi ini kan sebenarnya 3 ini nggak berhubungan, benar nggak? Tapi saya mengimajinasinya, wah anak-anak ini bisa keliling Indonesia nih. Tapi kalau saya kasih 1 buku, terus besoknya 1 buku lagi, tapi tidak ada bridgingnya, ya sama aja gitu. Tapi saya berimajinasi, yuk kita keliling Indonesia yuk. Jadi kitanya dulu yang berimajinasi, jadi jangan kalau kitanya mau imajinatif, anak-anak akan responnya gitu. Kan vibrasi ya. Kitanya mengeluarkan ini, anak-anak akan merespon dengan yang sama. Jadi jangan berharap anak-anak akan imajinatifnya tinggi kalau kita nggak berimajinasi duluan gitu. Jadi kitanya lihat, oh ini kira-kira apa ya? Dari buku ini apa yang bisa aku gali ya? Oh ini hujan. Tapi bukunya tentang ini aja nih. Apa ya yang kira-kira bisa aku gali lagi dari buku ini? Percobaan apa yang bisa nyambung ke sini gitu. Kadang-kadang waktu itu pernah kami belajar tentang hewan karnivora, hewan ini itu dari beberapa buku kan ada yang sekarang banyaknya reptilia apa segala macam lah itu
kita ini nih kira-kira nih Kingdom Animalia nih apa ya gitu ya. Padahal itu kan pelajaran Kingdom Animalia biologi SMP gitu ya. Tapi kita belajar ini kira-kira oh ada si tokoh wolf yang begini, wah, terus nanti ada si ular yang dari dunia reptil, nanti ada siapa yang dari ini. Terus nanti mereka ketemu di sini, ceritanya mereka akan mau pilih cerita kayak apa ya. Nah itu anak-anak bisa tuh bikin cerita gitu. Jadi imajinasi kita duluan, jadi mereka akan respon. Jadi gimana kita bisa ngajar dengan cerita, yuk kitanya dulu nih yang mulai. Kira-kira apa yang bisa digali dari sebuah cerita. Pasti nanti anak-anak akan dengan senang hati untuk itu. Baik, terima kasih Kak Rika. Ini pemaparan yang sangat menarik ya. Jadi gimana dari cerita bisa menjadi sebuah metode pengajaran. Jadi semoga pemaparan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Waktunya workshop ini sudah selesai, jadi saya mau closing dulu sedikit nih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Taman Ismail Marzuki ini di Jakten 2022 di rangkaian Pibo Literathon yang diadakan secara hybrid maupun Bapak Ibu yang hadir secara virtual di Zoom meeting kali ini nih ya. Terima kasih sudah bergabung dengan workshop dongeng sebagai metode pengajaran. Nah, ini acara kami ini didukung oleh Indika Foundation, Literasia Kreativa, Jakarta Content Week, Hilo School Nutrifood Indonesia, Bintang Sempurna, serta media partner Pop Mama dan Kultural Indonesia. Dukungan juga diberikan oleh para mitra komunitas kami di bidang literasi dan pendidikan, diantaranya Tuli Mendongeng, Forum Penulis Bacaan Anak, Clear Tacita, Semua Murid Semua Guru, Kinaria Gagas, Ticin ID, dan Semut Merah Kaizen. Nah Bapak Ibu jangan lupa yang hadir di sini secara virtual maupun yang di tempat ini untuk mengisi forum feedback ya supaya nanti bisa mendapatkan sertifikat workshop. Mungkin nanti bisa yang di Zoom bisa di-share link Bitly-nya, yang di sini nanti kita share QR code-nya nanti buat masuk ke feedback form ya. Jadi nanti mengisi data dan lain-lain untuk mendapatkan sertifikat workshop. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Mungkin ada satu kata penutup lagi dari Kak Rika, silahkan. Yang pasti jangan pernah lelah untuk mendongeng. Saya paling suka menolakkan virus mendongeng. Jadi kalau kita anak-anak mau mulai mendongeng, Bapak Ibu mulai mendongeng, semua orang bisa bercerita lagi. Inilah kemampuan kita untuk saling berkomunikasi, kemampuan kita untuk saling mendengar. Ini yang harus kita tingkatkan lagi. Ini yang mulai berkurang nih untuk kemampuan berkomunikasi. Nah ini yang kita tingkatkan lewat dongeng ini Kak Marina. Iya, baik, terima kasih. Mungkin habis ini kita foto bersama, lalu nanti boleh isi form feedback survei ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Oh, oke. Ini kita mau foto dulu apa Bapak Ibu yang di Zoom juga ya. On cam. Oke, boleh on cam lah Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh on cam. Kita foto bareng dulu loh. Nanti nggak ada bukti dibilangnya hoax loh. Oke. Terima kasih semua terima atas kasih kehadirannya. Semua, menyenangkan sekali. Setelah ini, ya, terima kasih. Setelah ini akan ada sesi bincang bersama Kak Evelyn Gozali dan Kak Heriana Hakim itu di pukul 16.30. Untuk para hadirin yang mau hadir juga nanti link Zoom-nya sudah kami bagikan ya di email maupun di grup. Itu nanti bisa join ke link Zoom tersebut. Kalau yang dihadir secara offline di Taman Ismail Marzuki nanti di Teater Wahyu Sihombing pukul 16.30. Baik, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih ya semua. Can you imagine an online library that is filled with picture books that you can read on? Where you can learn science, history, and even silly things to make you laugh. Come on, let's go to machapibo.com. Pibo is so easy to use. First, choose Wants to Read. Then, just swipe through. You can see the new releases, popular titles, and there's also a collection of books. You can also search based on your interest. Woo! Me and my sister love this one. Let's read! Then, if I go here, I can see all the books my mom and teacher have assigned me to read. Pibo also has a lot of interesting challenges where we can collect all the fun badges. If you haven't gotten Pibo, please ask your mommy or school teacher to get one. And make sure you get all the lesson plans. They're so much fun!
B-boy.